Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 1 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Konsep Dasar Bermain dan Permainan. Ini adalah salah satu tugas UTS mata kuliah modifikasi alat dan permainan yang diampuh oleh Bapak Abdul Hakim MPD. Kami di sini dari IPI Garut, jurusan PGSD, kelas ERVL PGSD angkatan 2020. Saya sendiri di sini adalah Siti Komaria, kemudian Saya Sri Ayu Zulfani. Saya Siti Fatmawati. Saya Yosi Nurmalasari. baiklah, terima kasih. Untuk selanjutnya, pemateri pertama, saya persilahkan kepada Ibu Sri Ayu Zulfani untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai pengertian bermain. Menurut tokoh-tokoh pendidikan anak-anak seperti Plato, Aristoteles, Froebel, Harlock, dan Spencer dalam Satya 2006, bermain adalah suatu upaya anak untuk mencari kepuasan, melarikan diri ke dalam fantasi dengan melepaskan segala keinginannya yang tidak dapat tersalurkan, seperti keinginan untuk menjadi presiden, raja, permaisuri, dan lain-lain. Bermain sebagai kegiatan mempunyai nilai praktis, artinya bermain digunakan sebagai media untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan tertentu pada anak. Sedangkan menurut Harlock, bermain adalah setiap kegiatan yang dilakukan untuk kesenangan. Bermain adalah pekerjaan setiap anak-anak dan anak-anak sangat gemar bermain. Dalam bermain, anak mengembangkan keterampilan memecahkan masalah dengan mencoba berbagai cara dengan mengerjakan sesuatu dan memilih menentukan cara yang paling tepat. Lanjut ya, Bu. Nah, yang kedua yaitu manfaat bermain bagi anak. Adapun manfaat bermain bagi anak adalah yang pertama, anak dapat kesempatan untuk mengembangkan diri, baik perkembangan fisik atau melatih keterampilan motorik kasar dan motorik halus. Perkembangan psikososial seperti melatih pemenuhan kebutuhan emosi, serta perkembangan kognitif atau melatih kecerdasan. Yang kedua, bermain merupakan sarana bagi anak untuk bersosialisasi. Yang ketiga, bermain bagi anak adalah untuk melepaskan diri dari ketegangan. Yang keempat, bermain merupakan dasar bagi pertumbuhan mentalnya. Yang kelima, melalui bermain, anak-anak dapat mengeluarkan energi yang ada dalam dirinya ke dalam aktivitas yang menyenangkan. Yang keenam, melalui bermain, anak-anak dapat mengembangkan imajinasinya seluas mungkin. Yang ketujuh, melalui bermain, anak-anak dapat berpetualang menjelajah lingkungan dan menemukan hal-hal baru dalam kehidupan. Kedelapan, melalui bermain, anak dapat belajar bekerja sama, mengerti peraturan, saling berbagi, dan belajar menolong sendiri dan orang lain serta menghargai waktu. Kesembilan, bermain juga merupakan sarana mengembangkan kreativitas anak. 10, bermain dapat mengembangkan keterampilan olahraga dan menari. Dan yang terakhir, melatih konsentrasi atau pemusatan perhatian pada tugas tertentu. Dalam bermain tentu saja ada fungsinya, yaitu permainan dan bermain bagi anak mempunyai beberapa fungsi dalam proses tumbuh kembang anak. Fungsi bermain bagi anak menurut Mutia adalah untuk mengembangkan otot-otot dan energi yang ada pada anak. Menurut Houghton, bahwa fungsi bermain adalah untuk kesejahteraan psikologis, perkembangan kognitif, perkembangan sosial, dan emosional.
serta perkembangan fisik. Selanjutnya, menurut Suryanto, fungsi bermain adalah mengembangkan kemampuan motorik, kemampuan kognitif, kemampuan afektif, kemampuan bahasa, dan kemampuan sosial. Ya, terima kasih kepada Ibu Sri Ayu Zulfani. Untuk pemateri selanjutnya, saya persilahkan kepada Ibu Siti Fatmawati. Silakan Ibu Siti. Bu, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari Bu Sri Ayu. Karakteristik bermain. Menurut Muslikaton dalam Hartati, mengemukakan kriteria bermain yaitu 1. Motivasi intrinsik, yaitu tingkah laku bermain dimotivasi di dalam diri anak. 2. Tingkah laku yang menyenangkan. 3. Bersifat pura-pura. 4. Bermain diutamakan daripada tujuan. 5. Bermain perilaku yang lentur. Selanjutnya, tahapan perkembangan bermain. Menurut Berger, dalam Maike tahun 2001-30 mengemukakan bahwa kegiatan bermain dapat dibedakan atas yang pertama sensory motory play, bermain yang mengandalkan indera dan gerakan-gerakan tubuh. Artinya, permainan ini bukan hanya mengaktifkan gerakan-gerakan tubuh baik tangan, kaki, badan maupun kepala, tetapi juga mengikut sertakan peranan fungsi indera seperti indera pendengaran atau telinga, penglihatan atau mata, penciuman atau hidung, dan peraba atau kulit. Misalnya bermain petak umpet, di mana anak harus secepatnya berlari untuk bersembunyi sebelum hitungan selesai. Selanjutnya, rogue and tumble play atau bermain kasar. Permainan kasar lebih banyak disukai atau diminati oleh para anak laki-laki daripada anak-anak perempuan. Misalnya bermain gulat, bermain tinju, bermain perang-perangan, dan lain-lain. Selanjutnya, mastery play atau bermain untuk menguasai keterampilan tertentu. Misalnya bermain bola kaki, bermain basket, bermain sosiodrama, dan lain-lain. Yang tujuannya adalah untuk menghasilkan keterampilan seperti bola kaki, melatih kelincahan kaki dalam berlari dan menendang bola. Selanjutnya, social play atau bermain bersama. Artinya, anak lebih senang bermain secara kooperatif atau berkelompok, di mana terjadinya interaksi di antara mereka. Selanjutnya diserahkan kepada Ibu Moderator. Ya, terima kasih kepada Ibu Siti Fatmawati. Untuk pemateri selanjutnya, saya persilahkan kepada Ibu Yosi. Terima Silakan, kasih, Ibu. Saya akan melanjutkan materi yang salah. Dramatic play, bermain peran atau hayalan, artinya anak suka memainkan suatu peran di luar perannya nyatanya. Misalnya, bermain dagang-dagangan, dokter-dokteran, di mana anak membayangkan dirinya sebagai pedagang ataupun dokter, sehingga perilaku atau tindakan mereka sesuai dengan peran yang dilakonkan. Semakin baik peran yang dimainkan oleh anak, maka semakin tinggi tingkat imajinasinya. Pengertian permainan. Menurut Hanlau 2007, permainan adalah aktivasi menyenangkan yang dilakukan untuk bersenang-senang. Game adalah aktivasi yang dilakukan demi kesenangan dan memiliki peraturan. Piaget 1962 mengemukakan bahwa permainan adalah aktivasi yang dibatasi oleh dan medium yang mendorong perkembangan kognitif anak
sebagai contoh anak-anak yang baru saja belajar permainan dan pengalian. Mulai bermain dengan angka dengan cara yang berbeda dari cara mereka pertama kali menyelesaikan operasi ini, sambil tertawa ketika mengerjakannya. Tujuan permainan. Tujuan permainan secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, di antaranya kerjasama kelompok, team building, menyelenggarakan suasana energizer, mencairkan suasana icebreaker, komunikasi, persepsi pelajaran. Nah, selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi permainan anak menurut Harlock 1978, permainan anak dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu yang pertama, kesehatan, yang kedua, perkembangan motorik, yang ketiga, inteligensi, yang keempat, jenis kelamin, yang kelima, lingkungan, yang keenam, status sosial ekonomi, yang ketujuh, jumlah waktu bebas, dan yang terakhir, peralatan bermain. Ya. Nah, selanjutnya, manfaat permainan. Berikut akan dibahas beberapa manfaat dari bermain, yaitu yang pertama, manfaat bermain bagi perkembangan fisik dapat membuat tubuh anak menjadi sehat, otot tubuh menjadi kuat, dan baik bagi perkembangan motorik. Yang kedua, manfaat bermain bagi perkembangan sosial. Yang ketiga, manfaat bermain bagi perkembangan emosional. Yang keempat, manfaat bermain untuk perkembangan kognisi dalam pembelajaran. Yang terakhir, siswa berkompetensi dengan orang lain untuk mengenali, mengatur, menyimpulkan, atau menilai tindak hasil. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bu Yosi. Untuk selanjutnya, saya sendiri yang akan menyampaikan paparannya, yaitu mengenai pengaruh permainan pada perkembangan anak. Pengaruh bermain bagi perkembangan anak, yang pertama, bermain memengaruhi perkembangan fisik anak. Kemudian bermain dapat digunakan sebagai terapi. Yang ketiga, bermain dapat mempengaruhi pengetahuan anak. Yang keempat, bermain mempengaruhi perkembangan kreativitas anak. Yang kelima, bermain dapat mengembangkan tingkah laku sosial anak. Dan yang terakhir adalah bermain dapat mempengaruhi nilai moral anak. Untuk selanjutnya adalah bentuk-bentuk permainan. Apa saja bentuk permainan yang sesuai untuk SD, terutama kelas rendah atau usia dini, yaitu permainan eksplorasi atau penjelajahan, permainan energi, permainan kemahiran atau skillful play, kemudian permainan sosial dan puzzle. Itu adalah menurut Dorothy tahun 1985. Kemudian untuk selanjutnya, kesimpulan dari makalah ini adalah bahwa bermain merupakan kegiatan yang menyenangkan bagi anak dan bermanfaat untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki secara seluruhnya atau menyeluruh. Antara lain aspek perkembangan sosial, emosi, dan kepribadian. Melalui kegiatan bermain, anak dapat mengoptimalisasikan laju stimulasi baik dari luar maupun dari dalam. Mengaktualisasikan potensi tersebut dalam memecahkan permasalahan yang mereka hadapi dalam kehidupan yang sebenarnya, baik melalui kesadaran dirinya sendiri maupun dengan bantuan orang lain, seperti sesama teman, orang tua, saudara, dan guru. Fungsi bermain bagi anak adalah untuk mengembangkan otot-otot anak dan dapat mengembangkan aspek perkembangan yang lainnya. Demikian pembahasan makalah dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.